Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang terjadi pada hewan. Namun, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Daur hidup yang terjadi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Untuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis disebut juga dengan ametamorfosis. Metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan amfibi, sedangkan ametamorfosis dialami oleh sebagian besar mamalia, reptil, unggas, dan ikan. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan sebelum dewasa dan sesudah dewasa sama sekali berbeda. Biasanya, bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa, atau kepompong lalu menjadi dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Dimulai dari telur, kemudian menjadi ular, lalu berubah menjadi kepompong, barulah menjadi kupu-kupu. Hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak, kodok, nyamuk, dan lain-lain. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan sebelum dewasa dan sesudah dewasa tidak banyak berubah. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan tidak memasuki fase pupa. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dengan hewan dewasa adalah ada atau tiadanya sayap. Contohnya adalah jangkrik, kecoa, belalang, dan lain-lain. Berikut ini adalah fase metamorfosis sempurna yang terjadi pada nyamuk, mulai dari fase telur, larva, pupa, dan dewasa. Yang pertama, fase telur. Fase metamorfosis pada nyamuk dimulai dari telur nyamuk. Telur nyamuk dihasilkan oleh nyamuk betina yang telah dibuahi oleh nyamuk jantan. Biasanya, sekali bertelur, nyamuk betina bisa menghasilkan telur 100 hingga 200 butir telur. Induk nyamuk akan menempatkan telur-telurnya itu di permukaan air yang tenang dan lembab. Jika air mengering, maka telur-telur nyamuk akan mati sebelum berhasil menetas. Telur nyamuk biasanya menetas dalam 1-3 hari, tergantung pada kondisi lingkungannya. Kedua, fase larva. Setelah telur nyamuk menetas, fase metamorfosis nyamuk selanjutnya adalah fase larva. Larva dari nyamuk biasanya disebut jentik. Di permukaan air akan muncul jentik-jentik yang merupakan larva dari telur nyamuk. Jentik-jentik nyamuk akan mengalami fase ini selama 7-10 hari. Di fase ini, tubuh jentik akan mengalami perubahan bentuk sebelum memasuki fase pupa. Ketiga, fase pupa. Pada fase ini, jentik nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong, seperti yang terjadi pada kupu-kupu. Di fase ini, yang aktif hanyalah organ pernapasannya. Untuk bisa menjadi nyamuk dewasa, pupa harus menunggu selama kurang lebih 12 hari. Di dalam pupa terjadi perbuahan fisik, yaitu muncul bulu-bulu dan sayap halus yang merupakan ciri khas dari nyamuk. Keempat, fase dewasa. Setelah berhasil melewati fase pupa selama kurang lebih 12 hari, maka kita sudah bisa menyebutnya sebagai nyamuk. Kulit pupa akan terbelah dan keluarlah nyamuk dewasa dari dalamnya. Setelah bisa keluar dari pupa, nyamuk akan mulai terbang untuk mencari makan sebagai sumber energi. Berikut ini adalah fase metamorfosis tidak sempurna pada belalang, mulai dari fase telur, nimfa, dan dewasa. Fase telur. Fase pertama dari metamorfosis belalang adalah fase telur. Telur belalang dihasilkan oleh belalang betina yang telah dibuahi oleh belalang jantan. Sekali bertelur, belalang betina tidak menghasilkan telur mulai 10 hingga 300 telur.